Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Devita lagi memanggang roti. Ini rotinya yang saya panggang. Roti yang saya bikin hari ini roti pisang, coklat blueberry, dan ada roti pisang original, dan juga ada roti isi kacang hijau yang ini nih. Ini enak sekali rotinya dan ini laris sekali saya jual. Ini saya manggang roti, saya pakai open gas, mereknya Zeppelin. Jadi teman-teman, jika kalian mau bikin roti supaya nanti rotinya ini cantik ya, ketika sudah mateng, cepat matengnya, terus nanti matengnya merata, warnanya cantik, memang kita harus menggunakan open gas. Bukannya tidak bagus ya memakai open tangkring, cuma open tangkring ini jika kita menggunakan open tangkring, tahu kan open tangkring yang didudukkan di kompor gas, tetap menggunakan gas tapi didudukkan di atas kompor gas. Tapi kelemahannya open tangkring ini kita gunakan, nanti ketika kita panggang rotinya waktunya lama seperti itu dan apinya kurang merata seperti itu ya. Nah, ini saya menggunakan open gas. Jadi open gasnya ini langsung gasnya, terus ini selangnya langsung saya sambungkan di ovennya. Jadi ini apinya merata. Nah, kalian bisa lihat ya, betul-betul apinya merata. Jadi kalau misalnya kita pakai open tangkring ya, didudukkan di atas kompor gas, memang dia menggunakan gas LPG juga, cuma nanti apinya kurang merata. Kalau kita menggunakan open gas seperti ini, betul-betul dia apinya merata karena gasnya dan selangnya ini langsung disambungkan di ovennya. Coba dilihat, ini langsung tersambung dan apinya sangat merata. Kalian bisa lihat ya, seperti kompor mata seribu seperti ini. Dan ketika kita memanggang roti pakai open gas ini, rotinya cepat matang dan warnanya cantik, merata seperti ini ya, bisa kelihatan. Ini saya bikin roti pisang coklat slice strawberry, itu kelihatan. Oke. Nah, ini yang roti kacang hijau cantik sekali. Ini belum matang ya. Jadi kalau misalnya kita pakai open gas, kita memanggang roti, waktunya tidak perlu lama kita menunggu rotinya matang. Paling lama ya sekitar 25 menit, paling cepat sekitar 20 menit jika kita menggunakan open gas. Jadi bisa menggunakan open tangkring, tapi nanti waktu kita menggunakan open tangkring ya, nanti waktu memanggang roti ini waktunya lama dan kadang nanti apinya tidak merata, sehingga nanti rotinya ini ketika sudah matangnya juga tidak merata seperti itu. Oke, ini ibu saya sedang mengemas roti. Nah, ini dia rotinya yang sudah matang. Ini warnanya cantik. Dan di sini saya juga memberikan kalian tips jika kalian mau memanggang roti sebelum dipanggang, harus menggunakan susu evaporasi supaya nanti warnanya cantik. Nah, seperti ini roti yang sudah matang, warnanya cantik ya, mengkilat. Jadi kalau kita pakai susu evaporasi, nanti ketika sudah rotinya matang, warnanya mengkilat. Dan ketika sudah dingin atau bermalam, rotinya tidak kering. Oke, ini. Hari ini ibu saya jadi modelnya. Roti pisang coklat. Roti pisang coklat sangat lembut dan sangat cantik. Sama yang bikin juga cantik. Ini yang kemas juga orangnya cantik, ibu saya. Siapa dulu? Ibu Devita. Ya. Devita Sayu ya. Ya, Sayu Devita. Kalau Devita namanya Devita Sayu. Devita Sayu. Ya, Ibu Devita sangat sibuk sekali hari ini. Dan ibu saya sudah bisa bikin roti. Nah, ini dia sendiri yang bikin. Oh ya, dikasih resep sama Ya. Devita, bisa bikin sendiri. Ya, dan alhamdulillah. juga bikin kacang juga saya bisa. Iya. Sudah dikasih resep sama Devi, juga bikin donat sudah bisa. Alhamdulillah. Ini juga tadi bikinnya 1 kilo. Alhamdulillah. Saya sudah bisa, alhamdulillah. Besok kalau saya mau jualan buka warung ya bisa. Iya, ibu sudah ada bekal skill ya, untuk seperti Devi. itu. Sama-sama ibu sayang. Jadi teman-teman jangan diabaikan. Nah, apa yang dibilang Devi itu benar ya.
Ya, resep yang saya bagikan itu sama resep jualan yang saya jual di sini. Jadi tidak ada resep yang saya skip ya Bu ya. Ya, Semuanya itu tidak ada. tutorialnya sama, resepnya sama yang saya bagikan. Jadi Devita ini tidak pelit berbagi ilmu seperti itu. Jujur, Devita jujur tidak ada yang di skip resepnya. Ya. Semuanya apa yang dia bilang. Devita membantu wanita-wanita Indonesia yang tidak punya skill supaya memerangi pengangguran di Indonesia seperti itu ya Bu ya. Betul sekali Ya. Bu. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar perbakingan, mau bikin roti, mau bikin donat, silakan. Jadi kalau misalnya sudah bisa bikin roti, bikin donat, bisa dijadikan usaha Bu ya di rumah. Kalau misalnya tidak ada tempat kan bisa jualan di rumah atau dititip di warung Bu ya, seperti itu. Bagi suaminya yang tidak punya pekerjaan bagus ya, dibantu suaminya, ibu bekerja seperti itu. Tapi sih Devita tidak memaksakan Bu ya harus belajar ilmu perbakingan seperti itu, harus belajar bikin roti, pintar bikin roti ya bisa cari pekerjaan lain. Ya, bagi yang mau, Seperti yang itu. berminat, Yang mau berminat silakan, kalau tidak mau juga tidak dipaksakan. Nah, yang penting sudah melihat. Iya, seperti itu ya Bu ya. Ya, saya juga dari awalnya kan tidak bisa bikin roti, jadi terus dikasih kebetulan juga seneng saya bikin roti apa gitu, jadi Iya, Bu. belajar ya, karena belajar 2 kali aja sudah bisa. Ya alhamdulillah, karena Devita mengajarkan juga Bu nggak terlalu rumit ya Bu ya. Ya, Ngajarinnya tuh gampang, mudah dipahami seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman sudah bisa bikin roti ya, ada rezeki beli mesin, beli oven seperti itu, nanti bisa jualan roti dan bisa mandiri seperti itu, bisa bantu perekonomian keluarga dan bisa dijadikan usaha ya seperti itu ya. betul. Jadi Devita ini layak di-subscribe Bu ya, layak di-subscribe ya. dan sebanyak-banyaknya Iya. ya dari teman-teman ya, jangan Makasih loh, Bu. diabaikan nasihatnya Devita. Oke, Itu dengar tapi katanya itu ibu tidak saya. paksaan, ya. Ya, Kalau bagi yang mau belajar silakan belajar, kalau tidak mau juga tidak dipaksakan. ya. Oke, ini rotinya sudah dikemas, langsung di-press. Jadi kalau kita bikin roti ya teman-teman, itu ada pengoles khusus. Nah, ini dia pengoles khususnya. Teman-teman bisa lihat, ini ada beberapa macam merek susu. Ini dia yang saya maksud, susu evaporasi. Jadi ketika kita bikin roti, supaya nanti hasil rotinya ini mengkilat seperti ini ya contohnya. Ini rotinya mengkilat, walaupun sudah dingin atau bermalam, rotinya ini tidak kering, tetap mengkilat seperti ini, cantik warnanya. Jadi kita harus menggunakan susu evaporasi seperti ini, susu evaporasi. Ini bukan susu kental manis ya, hanya saja kemasannya hampir sama susu kental manis. Perbedaannya susu evaporasi sama susu kental manis. Susu kental manis ini teksturnya kental dan manis. Susu evaporasi teksturnya cair, sedikit kental dan tidak ada rasa manisnya. Makanya waktu kita gunakan sebagai pengoles roti itu rotinya warnanya cantik, mengkilat. Jika kita menggunakan susu kental manis ya sebagai pengoles roti, ketika nanti rotinya dipanggang, rotinya bisa gosong dan warnanya tidak cantik karena ada campuran gulanya. Memang kemasannya hampir sama susu kental manis, tapi ini susu evaporasi. Nah, kalian bisa baca ya, ini susu evaporasi. Nah, ini dia susu evaporasi yang paling bagus digunakan sebagai pengoles roti, supaya nanti hasil rotinya cantik seperti ini. Bisa kelihatan ya, mengkilat. Nah, ini dia warnanya mengkilat. Ini ada lampu ring, saya kasih lihat ya, warnanya sangat mengkilat sekali. Jadi jika kita bikin roti memang ada susu khusus untuk pengolesnya, supaya nanti hasilnya cantik ya sayang, mengkilat dan tidak mudah kering ketika dingin dan maupun bermalam. Kalau ini susu biasa ya sayangnya, ini bukan susu evaporasi. Jadi kalau kalian mau beli susu evaporasi itu ada bacaannya tertulis seperti ini bisa kelihatan. Dan teksturnya cair, sedikit kental ya. Jangan sampai nanti kalian gunakan susu kental manis sebagai pengoles roti, nanti hasilnya bisa gosong rotinya dan warnanya tidak cantik, tidak maksimal seperti itu. Nah, ini dia susu evaporasi yang saya gunakan pengoles roti dan hasilnya seperti ini, cantik. Oke, itu ibu saya sibuk sekali ya. Halo, ini Ya. rotinya. Ini rotinya banyak sekali. Ini yang sudah dikemas, sebentar lagi di-press.
Nah, jika roti sudah matang itu kita letakkan di rak pendingin seperti ini ya sayangnya. Ini rak pendingin. Supaya nanti rotinya ini tidak berkeringat di bawahnya. Makanya ada roti itu basah bawahnya karena tidak pakai rak pendingin. Jadi ketika rotinya sudah keluar dari oven seperti ini ya. Ini jangan sampai diletakkan terlalu lama di sini. Nanti rotinya ini bisa basah bawahnya. Nah, ini dia yang baru. Roti apa ini? Roti kacang ya. Salah-salah kayak gitu. Aduh, cantik sekali rotinya. Aduh, enaknya. Salah. Aduh. Roti kacang hijau. Roti kacang hijau. Nah, ibu saya sangat lincah sekali. Sangat ini bagus sekali rotinya. Rotinya cantik. Benar kan, Bu? Tadi saya tidak fokuskan bikin video karena itu suara mesin nyaring sekali loh, Bu. Makanya ini saya ngomong susah sekali karena terganggu. Ini loh, teman-teman. Nah, bagus sekali rotinya ya. Ini bagus sekali. Rotinya ini rotinya yang sudah dikemas, sudah dipajang di etalase, sudah ada yang laku dan yang di sini sudah habis rotinya. Selanjutnya nanti itu lagi roti yang sudah dikemas kita letakkan di etalase yang nomor 2 di sini. Masih ada yang Bu dipanggang, masih ada ya? Masih ada. Satu loyang. Masih ada satu loyang lagi dipanggang. Selesai dan dari Oke. tadi dikit teman-teman. Nah, seperti ini ya sayangnya. Jadi ketika rotinya sudah matang ya, harus diletakkan di rak pendingin seperti ini supaya nanti rotinya ini tidak berkeringat, tidak basah bawahnya. Makanya ada roti berkeringat basah bawahnya karena tidak diletakkan di rak pendingin seperti ini. Nah, ini rak pendingin namanya ya. Jangan sampai nanti rotinya lama-lama di loyangnya ini panas, rotinya nanti basah bawahnya. Akhirnya waktu kita kemas rotinya ini nanti lembab seperti itu, kurang bagus dan cepat jamuran rotinya ya sayangnya. Jadi seperti ini diletakkan di sini. Walaupun saya tidak membagikan resep seperti rotian, tapi Devita bikin video seperti ini, saya memberikan kalian tips ya, cara bikin roti ya, cara seperti ini saya menjelaskan ya, campuran roti, pengoles roti. Saya selalu memberikan kalian tips ya, seperti itu. Ini ada langgananku lagi mau beli pop es, nggak ada es batu lagi Bu. Oh, kayaknya mau beli. Kamu beli apa? Pop es? Belum ada es batu. Oh ya, beli donat. Oke. Ini ada pelanggan yang terbaik. Ya, pelanggan terbaik ini. Bentar ya, Ntar dulu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Nanti saya lanjutkan lagi videonya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.